agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Oleh alpa, oleh lupa kita kepada Allah, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencoba membangkitkan ruhaniyah kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu. Mumpung masih hidup, kita bangkitkan ruhaniyah kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kitab-kitab samawiyah itu, Al-Quran diturunkan, tapi begitu kita baca, kita nggak paham gimana ya cara kembali kepada Allah. Maka diturunkanlah para nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Turunkan para nabi. Untuk apa? Agar bisa mencintai Allah, agar bisa sampai kepada Allah. Turunkan Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Sebelumnya nabi-nabi yang lain diturunkan. Ternyata mereka memiliki thariqah-thariqah. Kita sulit mengungkapkan itu. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan pengalaman kita pada perjalanan para nabi. Maka kemudian para ulama kita menguraikan itu dengan rinci. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan itu, bahwa untuk melakukan perjalanan kembali kepada Allah nggak bisa pakai perjalanan fisik semata. Hanya fisik saja perjalanan itu seperti sayap sebelah, nggak akan bisa sampai. Harus fisik dan ruhani, fisik dan jasmani dan ruhani. Perjalanannya itu. Nah, oleh karena itu dalam Tanwirul Qulub dijelaskan, untuk memulai satu perjalanan ruhani itu manusia terlebih dahulu harus tazakka, mensucikan diri, bertobat kepada Allah. Thariqah siapa yang tobat kepada Allah itu? Thariqahnya Nabi Adam alaihissalam. Di mana letak tobat itu? Kalau bapak ibu mau tobat sebenar-benarnya tobat, maka bukan tobat sambal, bukan hanya tobat ucapan astagfirullahaladzim, tapi tobat yang ada dalam lubuk kolbu. Maka dalam Tanwirul Qulub dijelaskan, kolbu ini adalah wilayah latifah Adam alaihissalam. Lihat kolbu. Disinilah letaknya penyesalan. Maka kalau mau kita membersihkan sebersih-bersihnya sampai ke akar-akarnya dari dosa, harus disimpan dalam latifatul qalb. Dicabut. Jangan sampai ada lagi pikiran-pikiran kotor kemaksiatan dalam kolbu kita. Maka Nabi mengatakan ada satu mudghah yang kalau itu baik, maka baik seluruh jasad itu. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Apa itu? Kolbu. Maka yang pertama harus dilakukan oleh kita semua adalah membersihkan kolbu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Setelah dibersihkan, itu yang disebut dengan proses takhalli. Baru kemudian diperindah, apa yang disebut dengan takhalli. Takhalli dikosongkan, takhalli diisi dengan kebaikan. Qalbu kemudian kita isi dengan berbagai kebaikan. Yang tadinya malas, isi dengan rajin. Yang tadinya sering berbohong, isi dengan jujur. Yang tadinya berbuat kurang baik, diisi dengan kebaikan. Qalbu. Ada iri, dengki, hasad, semuanya kita buang jauh-jauh. Kita kan kalau punya penyakit demam, penyakit fisik, wah kita asik ke dokter.
gerak dokter. Tapi begitu kita punya penyakit kolbu, slow aja gitu. Kenapa? Penyakit kolbu itulah yang paling berbahaya Bapak Ibu. Kalau penyakit fisik bisa menjadi penggugur dosa, tapi kalau penyakit kolbu membawa kepada neraka. Penyakit kolbu dibiarkan menguat. Nah, oleh karena itu setelah dibersihkan, diisi wadakaros marabbih. Berzikir kita kepada Rabb kita. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya ingat. Lalu kemudian pas sholat, maka dirikanlah sholat setelah itu. Nanti tajalli, munajat kita kepada Allah akan mudah, akan ringan, bahkan akan khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu jugalah yang membatasi kita. Tapi sebelum diakhiri, mari bersama-sama kita mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa baiti ajmain. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ilahi antal maksudi wa ridhaka maksudi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maksud. La ilaha illallah. La maksud. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afdal ghayat min jami'il khairati hayat wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyinaka yubayyinallaha yadullahi fawqa aydihim aman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahadallahi fasayu'tihi ajran 'azima. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amr, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya.